124. Saya berasal dari kelompok Bima Bojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Janah dengan NIM E1E021108. Makanan khas yang selanjutnya adalah palumara utalonde atau palumara ikan bandeng. Nah, palumara utalonde ini memiliki rasa yang sangat gurih, asin, manis, asam, dan juga bisa ditambahkan dengan rasa pedas. Masyarakat Bima sangat menyukai makanan palumara utalonde ini. Berikut ini adalah bahan-bahan untuk membuat palumara utalonde. Pertama, ada 1 buah ikan bandeng berukuran besar yang sudah dipotong. Yang kedua, ada 3 siung bawang merah yang sudah diiris tipis. 3 siung bawang putih yang sudah diiris tipis namun boleh juga dicincang. 3 buah cabai merah namun disesuaikan dengan selera kepedasan masing-masing. 1 buah asam jawa yang nantinya akan dilarutkan dengan sedikit air, sedikit bubuk kunyit, sedikit daun kemangi hutan atau petah doro. Selanjutnya ada garam, gula, air secukupnya. Terakhir ada minyak goreng untuk menumis. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah dalam membuat palumara utalonde. Pertama, panaskan wajan dan juga minyak. Kemudian, masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dirajang. Kemudian, tumis hingga mengeluarkan aroma harum. Setelah harum, kemudian masukkan tomat dan juga cabai yang sudah dipotong-potong. Kemudian tumis hingga layu. Setelah layu, kemudian masukkan larutan air asam jawa secukupnya. Sembari menunggu air asam jawanya mendidih, jangan lupa tambahkan kunyit secukupnya pada ikan yang telah dipotong-potong tadi. Jika kalian merasa air asam jawanya kurang, maka boleh ditambahkan lagi, sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Lalu kemudian ditunggu lagi hingga airnya mendidih. Nah, setelah airnya mendidih, jangan lupa ikan bandeng yang telah dipotong-potong dimasukkan satu persatu ke dalam wajan ya. Setelah semua potongan ikan masuk ke dalam wajan, kemudian aduk secara perlahan hingga semua potongan ikan tenggelam. Teman-teman, ikannya jangan keseringan diaduk ya, supaya tidak hancur. Setelah semua ikannya masuk, jangan lupa ditambahkan bumbu seperti garam dan juga gula secukupnya. Supaya sesuai dengan selera kita, jangan lupa dicobain ya. Setelah itu, kalian bisa tunggu hingga ikannya matang. Teman-teman jangan lupa tambahin daun kemangi ya, supaya palumara utalondenya jadi harum. Nah, setelah itu kita koreksi rasa sekali lagi. Setelah dirasa pas dan sesuai dengan selera kita, maka palumara utalonde siap untuk disajikan dan dimakan dengan nasi hangat. Makanan selanjutnya adalah ohapo'o. Ohapo'o merupakan makanan yang terbuat dari beras ketan dan juga santan. Ohapo'o biasanya disajikan untuk hajatan malam nifsu Sa'ban ataupun doa wura bola ataupun doa bola. Bahan-bahan untuk membuat ohapo'o antara lain yang pertama adalah beras ketan, lalu selanjutnya garam secukupnya, dan yang ketiga adalah gula secukupnya, yang keempat adalah kacang merah, dan yang kelima adalah kelapa parut, dan yang terakhir adalah air putih. Langkah-langkah dalam pembuatan ohapo'o yang pertama adalah siapkan beras, lalu cuci bersih dengan menggunakan air. Selanjutnya, beras yang sudah dicuci bersih akan dimasak. Pertama-tama, siapkan terlebih dahulu dandangan atau kukusan. Lalu masukkan air dan masukkan beras ketan yang sudah dicuci. Selanjutnya, masukkan kacang merah dan juga sejumput garam. Lalu aduk kedua bahan. Lalu setelah itu kukus beras hingga matang. Selanjutnya, siapkan santan untuk bahan campuran dari beras ketan. Tuangkan air. Lalu peras kelapa hingga mengeluarkan santannya.
lalu saring. Setelah santan terpisah dari ampas kelapa, selanjutnya masukkan garam, lalu aduk hingga tercampur. Selanjutnya, cek nasi. Jika dirasa sudah setengah matang, masukkan santan kelapa yang sudah diperas tadi secara sedikit demi sedikit. Hal ini dilakukan agar nasi yang dimasak tidak lembek atau kebanyakan air. Lalu aduk nasi agar santan dapat tercampur dengan nasi ketan. Lakukan hal tersebut beberapa kali hingga dirasa santan yang digunakan sudah cukup. Selanjutnya, kukus kembali nasi ketan hingga matang. Jika nasi ketan atau ohapo dirasa sudah matang, angkat, lalu aduk, dan ohapo pun siap untuk disajikan. Ohapo bisa dimakan secara langsung ataupun dengan menggunakan kelapa dan ditambahkan dengan gula. Ohapo ini memiliki cita rasa yang gurih karena terbuat dari campuran santan. Ohapo pun siap untuk disantap. Selamat menikmati. Yang terakhir ada manggemada. Manggemada merupakan makanan khas yang berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Nah, adapun bahan utama dalam membuat manggemada adalah jantung pisang. Jadi, mari sama-sama kita simak cara membuat manggemada berikut ini. Bahan utama dalam membuat manggemada yaitu jantung pisang, udang, namun bisa diganti dengan protein lain, bawang merah, cabai, jeruk purut, santan, micin, dan yang terakhir ada garam. Langkah selanjutnya adalah potong jantung pisang menjadi beberapa bagian agar mudah dan cepat untuk direbus. Terakhir, jangan lupa ditambahkan garam ya. Selanjutnya, kita rebus jantung pisangnya selama 10 menit menggunakan api kecil. Setelah mendidih, lalu angkat dan tiriskan. Kemudian kita rebus udangnya selama 10 menit. Nah, proteinnya di sini boleh diganti dengan ayam maupun lainnya ya. Sembari menunggu udangnya matang dan juga jantung pisangnya dingin, kita iris-iris semua bawang merah yang kita punya. Lalu kita iris-iris tipis cabai rawit. Nah, setelah jantung pisangnya mulai dingin, kita potong-potong semua jantung pisangnya menjadi lebih kecil. Setelah semua jantung pisang terpotong jadi kecil, kita peras air sisa rebusannya. Setelah semua jantung pisang selesai diperas, kita tambahkan cabai dan juga bawang merah yang sudah kita iris. Selanjutnya, kita masukkan udang yang sudah kita rebus atau protein apapun yang kita punya, contohnya ayam. Setelah itu, masukkan garam dan juga micin sebagai penyedap rasa sesuai dengan selera. Lalu masukkan santan. Kalian bisa menggunakan santan segar yang kental, tapi bisa juga menggunakan santan instan. Setelah itu, potong kecil-kecil setengah buah jeruk purut yang tadi. Lalu campurkan ke dalam semua bahan dan aduk semua bahan hingga tercampur secara merata. Setelah itu, jangan lupa koreksi rasa. Apabila masih terasa hambar bisa ditambahkan garam, apabila kurang pedas bisa ditambahkan dengan cabai.
Mangge mada yang kamu buat sudah siap untuk disajikan dan disantap dengan nasi hangat. Nah, mangge mada ini merupakan salah satu hidangan wajib yang ada di saat Karanga Karombu. Karanga Karombu merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Bima Mojo saat tanaman padi di sawah berbunga. Karanga Karombu dilakukan dengan tujuan supaya padi terhindar dari segala macam hama dan juga hasil panennya melimpah.